Hai teman-teman. Di video ini, kita akan ngobrol pertemuan 9-11. Topik ini meliputi penyusunan anggaran, analisis laporan kinerja, pengukuran kinerja manajemen dan kompensasi, strategi dan metode pengendalian modern dan pengendalian pada organisasi. Oke, langsung aja. Kenapa penting penyusunan anggaran? Penyusunan anggaran adalah proses penting dalam manajemen yang mencakup penentuan tujuan, peramalan kondisi, penyusunan anggaran, dan revisi. Anggaran membantu dalam perencanaan, koordinasi, dan pengendalian aktivitas organisasi. Dua jenis utama anggaran adalah operasional, yaitu mencakup penjualan dan produksi, serta dan anggaran keuangan, yaitu arus kas dan investasi. Nah, langkah kedua. Analisis laporan kinerja, di mana tujuannya adalah mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi masalah, dan mendukung pengambilan keputusan. Metode analisis meliputi analisis varians, trend, dan benchmarking. Indikator kinerja bisa bersifat keuangan seperti ROI, atau non-keuangan seperti kepuasan pelanggan. Ketiga, pengukuran kinerja manajemen dapat dilakukan melalui balance scorecard dan KPI. Kompensasi yang efektif memotivasi dan mempertahankan karyawan dengan memberikan gaji pokok, bonus, dan insentif yang adil dan kompetitif. Keempat, pengendalian modern mencakup desentralisasi, pengendalian berbasis nilai, dan pengendalian risiko. Metode seperti Total Quality Management, Six Sigma, dan Lean Management digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam organisasi. Kelima, organisasi bagian sering menggunakan struktur divisional atau matriks. Pengendalian dilakukan melalui unit bisnis strategis yang bertanggung jawab atas laba dan rugi, serta pusat biaya dan pusat laba. Alat pengendalian seperti budgeting dan reporting sangat penting. Keenam, tantangan pengendalian di organisasi bagian meliputi koordinasi dan motivasi. Pendekatan seperti pengendalian berbasis hasil dan pengendalian proses digunakan untuk mengatasi tantangan ini. Teknik seperti balanced scorecard dan benchmarking membantu mengukur dan membandingkan kinerja. Pengendalian ini gunanya untuk memastikan semua aktivitas berjalan sesuai rencana. Contoh kasusnya, begini. Misalkan, Bu Sigit dan Bu Lestari membuat PT manufaktur dengan nama Lestari Sigit Mareta. Produksinya adalah peralatan elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan persaingan yang ketat di industri, PT LSM selalu menyesuaikan strategi bisnisnya untuk tetap kompetitif. Pihak manajemen PT memutuskan untuk menerapkan konsep penganggaran berbasis penggerak driver-based budgeting guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan keuangan. Dalam penerapan driver-based budgeting, PT LSM mengidentifikasi beberapa penggerak utama key drivers yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, seperti jumlah unit produksi, tingkat penggunaan bahan baku, waktu kerja karyawan, dan biaya pemasaran. Berdasarkan data historis, manajemen mengetahui bahwa peningkatan 1% dalam jumlah unit produksi dapat meningkatkan pendapatan sebesar 1,5%. Manajemen PT berkeinginan menggunakan data agar proyeksi keuangan menjadi lebih akurat dan dapat merencanakan skenario berbeda. Contohnya, PT LSM ingin mengetahui bagaimana perubahan dalam jumlah unit produksi dan biaya pemasaran akan mempengaruhi keuntungan perusahaan dalam 1 tahun ke depan. Jadi pada saat saudara melakukan identifikasi dan diminta menjelaskan penggerak utama drivers dalam studi kasus PT LSM, saudara wajib menjelaskan bagaimana setiap penggerak tersebut mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan mengapa penting untuk mempertimbangkannya dalam perencanaan anggaran. Namun, jika analisis diperlukan untuk melihat dampak peningkatan jumlah unit produksi terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka saudara wajib melihat rekam jejak data. Bagaimana peningkatan 1% dalam jumlah unit produksi mempengaruhi pendapatan dan biaya. Jelaskan proses analisis dan hasil yang diharapkan. Namun, jika analisis diperlukan untuk melihat dampak peningkatan jumlah unit produksi terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka saudara wajib melihat rekam jejak data. Bagaimana peningkatan 1% dalam jumlah unit produksi mempengaruhi pendapatan dan biaya. Dan jelaskan proses analisis dan hasil yang diharapkan. Komunikasi yang lancar antara pimpinan dan karyawan akan membantu mencapai tujuan organisasi. Pastikan informasi selalu disampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Terakhir, jangan lupa untuk fleksibel dalam mengelola sistem manajemen. Dunia bisnis itu selalu berubah. Makanya, kita harus siap menyesuaikan strategi dan pengendalian yang kita punya. Nah, teman-teman, itu dia beberapa cara efektif untuk mengukur dan mengendalikan sistem manajemen. Ingat,
pengukuran dan pengendalian yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam studi maupun karier kalian nanti. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa persiapan ujian akhir semester untuk TM9 sampai dengan 14. Sampai jumpa lagi!